datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Sawit Berdarah, Kutukan di Tanah Kubur, Part 2. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Maria, yang pertama kali menemukannya, langsung muntah di tempat. Ini bukan gantung diri, ini dibunuh sesuatu, katanya dengan wajah pucat. Namun Bram sekali lagi mengumpulkan staf dan menutupi semuanya. Tulis di laporan, kecelakaan. Jangan ada yang aneh-aneh. Kalau ada polisi datang, bilang saja dia terpeleset lalu tersangkut. Suasana kantor meledak. Johan berdiri sambil menghantam meja. Berhenti menipu diri sendiri, Bram. Ini bukan kecelakaan. Kita semua tahu ada sesuatu di sini. Yuni mati hancur di mesin, Arman hilang, sekarang Bowo tergantung. Berapa orang lagi yang harus mati sebelum kau sadar? Bram menatapnya dengan dingin. Diam, Jo. Atau kau akan jadi yang berikutnya. Ratna menahan Johan sebelum pertengkaran makin parah. Tapi dalam hatinya, ia tahu Johan benar. Malamnya, Ratna menemui Pak Surya, kepala desa. Lelaki tua itu sudah menunggu di teras rumahnya, seolah tahu ia akan datang. Kau akhirnya percaya juga? Tanya Pak Surya lirih. Ratna mengangguk, air matanya jatuh. Pak, arwah-arwah itu tidak akan berhenti. Mereka sudah mulai menjemput satu persatu. Pak Surya menatap langit gelap, matanya sayu. Aku sudah lama tahu ini akan terjadi. Kuburan massal itu tidak pernah mendapat doa. Ratusan, mungkin ribuan nyawa dibuang seperti sampah. Dan sekarang, tanah ini menagih balasannya. Selama pabrik ini berdiri, selama mesin terus berputar, darah akan terus ditumpahkan. Ratna menggigil. Apa tidak ada cara menghentikannya, Pak? Pak Surya menarik napas berat. Ada satu. Tapi itu berarti, pabrik harus berhenti beroperasi. Tidak boleh ada lagi sawit yang diproses di tanah ini. Kalau tidak, semua yang bekerja di sana akan ikut masuk ke kuburannya. Ratna terdiam. Ia tahu Bram tak akan pernah setuju. Baginya, angka dan target lebih penting dari nyawa. Dan malam itu juga, korban berikutnya sudah dipilih oleh tanah. Malam itu, angin bertiup kencang melewati kebun sawit. Lampu-lampu pabrik berkelap-kelip, mesin-mesin berdengung ringan, seperti ingin mengingatkan siapapun yang masih di sana. Hanya sedikit pekerja yang lembur, dan Maria adalah salah satunya. Ia sedang mengecek gudang bahan bakar yang besar, ruangan gelap dengan drum-drum berjejer rapi, penuh solar dan minyak pelumas. Maria memasuki gudang, menyalakan senter. Cahaya kuning menari di dinding beton, memantul di permukaan drum. Udara hangat bercampur bau solar. Tapi di ujung matanya, Maria menangkap sesuatu yang bergerak, bayangan samar yang menempel di dinding. Hanya bayangan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun ketika ia mendekati drum paling ujung, ia tersentak. Drum itu bergerak perlahan, seolah ada sesuatu di dalamnya. Maria mundur, tapi lantai licin karena tumpahan solar membuatnya terpeleset. Tiba-tiba, suara jeritan menggema dari dalam drum. Panjang, melengking, menusuk telinga. Maria menjerit ketakutan. Ia menatap ke dalam drum, dan di permukaan solar yang gelap, terlihat rambut panjang mengapung dan tangan pucat yang menggenggam tepi drum, menjerit tanpa suara. Maria mencoba lari, tapi pintu gudang tertutup sendiri dengan hentakan keras. Senter di tangannya padam. Gelap total. Ia mendengar langkah-langkah di sekitar drum, tetapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Lalu satu tangan memanjang dari drum, menyentuh kakinya. Maria menjerit, mencoba meronta, tapi tangan itu menariknya ke dalam drum. Ia berteriak sekencang mungkin, tubuhnya terseret perlahan. Bau solar bercampur darah dan tanah menusuk hidungnya. Di luar gudang, beberapa pekerja mendengar jeritan. Mereka berlari, tapi saat sampai, pintu gudang terbuka sendiri, dan Maria hilang. Yang tersisa hanyalah drum yang bergetar pelan, permukaannya bergelombang seperti air yang baru diganggu. Keesokan harinya, Bram menutupi kejadian itu. Maria tidak muncul pagi ini. Catat di laporan, sakit mendadak. Jangan ada yang bersuara. Jika ada yang ingin berhenti, segera urus administrasinya.
Ratna dan Johan tahu ini bukan kebetulan. Mereka mulai menyadari satu hal, pabrik ini berada di atas kuburan massal, dan roh-roh itu menuntut nyawa setiap pekerja. Sukirno menatap mereka dengan mata merah dari rasa cemas. Kalian lihat sendiri. Ini baru permulaan. Darah pertama, kedua, ketiga, tidak akan berhenti sampai semuanya membayar hutang mereka kepada tanah ini. Ratna menelan ludah, merasa panik. Apa yang bisa kita lakukan? Bram tidak akan mau berhenti. Dia tidak percaya. Pak Surya muncul di benaknya. Kepala desa itu sudah memberikan peringatan, tapi sekarang ia merasa tanggung jawab moralnya berat. Ia memutuskan datang ke pabrik, mencoba berbicara dengan Bram sekali lagi sebelum lebih banyak nyawa melayang. Namun Bram tetap keras kepala. Tanah ini milik perusahaan, sawit ini untuk keuntungan. Tidak ada hantu, tidak ada kutukan. Semua ini hanya cerita kampungan. Aku tidak percaya dan tidak akan berhenti. Ratna dan Johan saling bertatapan, putus asa. Mereka tahu, semakin Bram menolak, semakin banyak nyawa yang akan hilang. Malam berikutnya, tertanda lain muncul. Semua lampu di pabrik mati serentak, suara jeritan bergema dari mesin, dari gudang, bahkan dari kebun sawit di luar. Para pekerja yang masih tersisa menjerit ketakutan, beberapa lari tanpa arah, tapi tidak ada yang tahu arah aman. Dan di dalam bayangan gelap, tangan-tangan pucat, wajah-wajah hancur, dan mata kosong mengintai setiap langkah mereka, menunggu giliran untuk menuntut balas. Itu malam ketika pabrik mulai kehilangan kendali. Tragedi demi tragedi akan segera mengikuti, dan tak seorang pun yang masih bekerja di sana akan selamat. Malam itu, suara jeritan dari mesin dan gudang menyebar ke seluruh sudut pabrik. Lampu-lampu mati serentak, meninggalkan kegelapan pekat. Para pekerja yang masih berada di pabrik panik, berlarian tanpa arah, sebagian menjerit memanggil nama teman-temannya. Johan dan Ratna berusaha mengumpulkan yang tersisa. Mereka lari menuju ruang administrasi, tapi jalan mereka terhalang oleh bayangan-bayangan hitam yang melayang di udara. Tangan-tangan pucat muncul dari tanah yang retak di lantai pabrik, mencengkeram kaki siapa saja yang lewat. Korban pertama malam itu setelah Maria adalah Eko, salah satu operator mesin. Ia terseret ke dalam ruang penyaring sawit yang kini hidup sendiri, mesinnya berputar liar. Jeritannya terputus tiba-tiba, dan yang tersisa hanyalah pakaian yang robek dan genangan darah di lantai. Tidak lama setelah itu, Bowo, yang sebelumnya tergantung di pohon, menjadi simbol awal ketakutan para pekerja. Tali yang menjeratnya muncul kembali, seakan digerakkan oleh kekuatan gaib. Para pekerja yang mencoba menyentuh mayatnya digigit rasa dingin luar biasa, tubuh mereka nyaris membeku. Di sisi lain, Maria yang hilang di gudang bahan bakar ternyata tidak benar-benar pergi. Rohnya masih terjebak di drum, meronta dan menjerit tanpa suara. Bau solar bercampur darah dan tanah menyebar ke seluruh ruangan, membuat beberapa pekerja muntah dan pingsan. Ratna dan Johan mencoba menenangkan diri dan memikirkan cara melarikan diri, tetapi Sukirno datang menghampiri, matanya penuh ketakutan. Kalian harus keluar sekarang. Ini tanah arwah yang marah. Tidak ada yang selamat di dalam sini. Tetapi Bram tetap keras kepala. Ia menolak meninggalkan kantor, menganggap semua ini hanya kepanikan pekerja. Malam itu juga, Bram menjadi korban pertama dari pihak manajemen. Dari lantai atas, bayangan gelap muncul dari celah dinding, menyeretnya ke bawah tangga besi. Jeritannya memekakan telinga, dan sebelum para pekerja bisa menolong, tubuhnya hancur saat menabrak mesin dan peralatan berat, darah dan tulangnya bercampur tanah. Panikan menyebar cepat. Para pekerja yang tersisa mencoba melarikan diri keluar, tapi tanah di sekitar pabrik mulai retak, membentuk lubang-lubang besar. Dari dalamnya, tangan-tangan dan wajah-wajah mayat muncul menyerang siapa saja yang lewat. Banyak yang terseret ke lubang, hilang tanpa jejak. Ratna dan Johan terus berlari, menembus kebun sawit. Mereka mendengar suara tawa mengejek di antara deretan pohon, jeritan para korban sebelumnya bercampur dengan bisikan gaib. Salah satu pekerja, Rina, mencoba memanjat pohon untuk melarikan diri, tetapi seketika tanah di bawahnya runtuh. Tubuhnya terseret, dan jeritannya memudar, meninggalkan gaung kosong yang menakutkan. Di ruang administrasi, Pak Suro berusaha melindungi beberapa pekerja terakhir, membaca doa dan mengusapkan air suci, tapi bayangan-bayangan gelap menembus dinding kaca, menyeret satu persatu ke dalam kegelapan. Bahkan Sukirno, yang paham akan tanah ini, akhirnya ikut terseret ke dalam pusaran tanah hitam, wajahnya pucat, jeritannya tenggelam di antara suara arwah yang menuntut balas. Malam itu,
Hampir seluruh pabrik menjadi medan kematian. Para pekerja, satu demi satu, ditelan tanah, mesin, drum, dan bayangan gaib. Hanya Ratna dan Johan yang berhasil lolos dari sebagian awal, berlari ke arah desa, tubuh mereka basah oleh keringat dan darah, napas tersengal. Namun mereka tahu, pabrik itu kini telah menjadi pusat kutukan yang hidup sendiri, dan siap menelan siapapun yang kembali. Dari kejauhan, terlihat asap hitam dari cerobong pabrik menyatu dengan malam gelap, seakan pabrik itu menelan seluruh energi hidup di sekitarnya. Suara jeritan dan tawa yang menakutkan masih terdengar, menandai bahwa kutukan kuburan tidak akan pernah berhenti, selama pabrik tetap berdiri di atas tanah ini. Dan malam itu, Desa Tanjung Jati menyadari sesuatu yang menakutkan. Tidak akan ada satupun yang selamat dari kutukan pabrik sawit di tanah kuburan. Ratna dan Johan akhirnya berhasil mencapai tepi Desa Tanjung Jati saat fajar mulai menyingsing. Tubuh mereka lelah, pakaian basah oleh keringat dan darah, napas tersengal, dan mata dipenuhi rasa takut yang tak terlukiskan. Di belakang mereka, pabrik sawit tampak seperti bangunan biasa di siang hari, meski udara di sekitarnya tetap terasa dingin dan berat, penuh bau tanah basah yang menakutkan. Mereka berlari ke rumah Pak Surya, kepala desa, yang menunggu di teras dengan wajah muram. Tanpa berkata banyak, Pak Surya menyambut mereka, membaca doa pelindung untuk menenangkan kedua jiwa yang hampir putus asa. "Kalau kalian ingin hidup, dengarkan aku baik-baik," kata Pak Surya. Pabrik itu sudah menjadi sarang arwah. Tidak ada yang selamat di dalamnya. Tidak ada hukum manusia yang bisa menghentikannya. Hanya dengan meninggalkan tanah itu selamanya dan tidak pernah menoleh ke belakang, kalian mungkin selamat. Ratna menunduk, air matanya menetes. Johan hanya bisa mengangguk, tubuhnya lemas dan gemetar. Mereka tahu teman-teman mereka, Yuni, Arman, Maria, Bowo, Eko, dan bahkan Sukirno, semua telah menjadi korban. Semua yang tinggal di pabrik sebelumnya kini hilang, entah dicabik oleh bayangan gaib, ditelan mesin, atau terseret ke dalam tanah kuburan. Hari-hari berlalu, tapi kabar tentang pabrik tetap menyelimuti desa. Orang-orang yang pernah bekerja di sana enggan berbicara, sebagian takut mengingat kejadian mengerikan itu. Cerita tentang pabrik sawit yang dibangun di atas kuburan massal tersebar, dan lambat laun, pabrik itu ditinggalkan. Mesin-mesin berat berhenti beroperasi, drum-drum bahan bakar berkarat, dan sawit yang tersisa membusuk. Namun bagi Ratna dan Johan, ketenangan sejati tidak datang begitu saja. Setiap malam, mereka masih mendengar bisikan samar dari kejauhan, suara jeritan, tawa, dan tangisan dari tanah pabrik yang dikutuk. Mereka menyadari, meski pabrik tampak mati secara fisik, roh-roh yang marah tidak akan pernah pergi. Ratna menulis di buku hariannya. Beberapa tempat tidak boleh disentuh manusia. Dan beberapa kesalahan tidak boleh dibayar dengan keberanian. Kami selamat, tapi harga yang harus kami bayar terlalu tinggi. Tanah itu menuntut nyawa, dan pabrik itu akan selalu berdiri, menunggu korban berikutnya. Johan hanya duduk diam, menatap ke arah pabrik dari kejauhan. Dalam hatinya, ia tahu, kutukan itu bukan sekadar cerita. Itu adalah kenyataan yang siap menelan siapa saja yang cukup bodoh untuk kembali ke tanah yang dihuni ribuan arwah. Dan dari balik pohon sawit yang masih berdiri di sekitar pabrik, terdengar suara halus namun menakutkan, tawa yang panjang, bercampur jeritan, mengintai, menunggu, selalu menunggu. Pabrik sawit Tanjung Sejahtera tetap berdiri. Kutukan tetap hidup. Dan tanah kuburan tidak akan pernah melupakan hutang darahnya. Hening malam kembali menyelimuti hamparan kebun sawit. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang lebih pekat, bau anyir darah yang tak pernah benar-benar hilang. Orang-orang desa mulai jarang melewati jalan yang membelah kebun itu. Meski secara kasat mata kebun sawit tampak biasa, mereka tahu ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya. Setiap kali bulan purnama muncul, bisikan-bisikan lirih terdengar dari sela batang sawit. Suara tangisan, doa terputus, dan jeritan samar yang tak seorang pun berani cari tahu dari mana asalnya. Beberapa pekerja yang pernah mencoba menebang pohon di area terlarang itu kini menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah alat-alat kerja berlumur tanah merah, ditinggalkan terburu-buru seolah mereka dikejar sesuatu. Warga desa percaya, tanah itu bukan sekadar kebun. Ia adalah kuburan, tempat kutukan menanamkan akar yang lebih dalam dari batang sawit manapun. Sebuah peringatan, bahwa darah yang ditumpahkan tak pernah benar-benar kering. Ia meresap, mengikat, dan menagih balas di setiap generasi. Di ujung malam, cahaya bulan menyorot samar papan kayu tua yang masih berdiri bengkok di gerbang kebun.
Tulisan pudar di atasnya, meski hampir hilang, masih bisa terbaca. Jangan menyentuh tanah ini. Tanah kubur tak pernah tidur. Dan cerita selesai di sini. Hening malam kembali menyelimuti hamparan kebun sawit. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang lebih pekat, bau anyir darah yang tak pernah benar-benar hilang. Orang-orang desa mulai jarang melewati jalan yang membelah kebun itu. Meski secara kasat mata kebun sawit tampak biasa, mereka tahu ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya. Setiap kali bulan purnama muncul, bisikan-bisikan lirih terdengar dari sela batang sawit. Suara tangisan, doa terputus, dan jeritan samar yang tak seorang pun berani cari tahu dari mana asalnya. Beberapa pekerja yang pernah mencoba menebang pohon di area terlarang itu kini menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah alat-alat kerja berlumur tanah merah, ditinggalkan terburu-buru seolah mereka dikejar sesuatu. Warga desa percaya, tanah itu bukan sekadar kebun. Ia adalah kuburan, tempat kutukan menanamkan akar yang lebih dalam dari batang sawit manapun. Sebuah peringatan, bahwa darah yang ditumpahkan tak pernah benar-benar kering. Ia meresap, mengikat, dan menagih balas di setiap generasi. Di ujung malam, cahaya bulan menyorot samar papan kayu tua yang masih berdiri bengkok di gerbang kebun. Tulisan pudar di atasnya, meski hampir hilang, masih bisa terbaca. Jangan menyentuh tanah ini. Tanah kubur tak pernah tidur. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Sawit Berdarah, Kutukan di Tanah Kubur, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.